Ada ironi yang jarang dibicarakan, tapi diam-diam menghantui banyak orang dewasa yang pernah jatuh cinta dengan serius. Hubungan yang bertahun-tahun bertahan, melewati cemburu, jarak, kekurangan uang, luka batin, bahkan dosa yang sama-sama disadari, justru pecah berantakan ketika kata halal mulai disebut, ketika niat baik diucapkan, ketika masa depan mulai diberi nama, ketika cinta tidak lagi sekadar perasaan, tapi mulai diminta bertanggung jawab. Dan yang lebih menyakitkan, perpisahan itu sering dibungkus kalimat paling mulia yang bisa kita temukan. Aku ingin memperbaiki diri. Aku ingin lebih dekat dengan Allah. Kita sama-sama ingin ke arah yang baik. Kalimat-kalimat yang tak bisa dibantah, tak bisa dilawan, bahkan sulit untuk dibenci, karena bagaimana mungkin seseorang marah pada niat baik. Tapi justru disitulah lukanya. Hubungan tidak selalu hancur karena orang ketiga, tidak selalu karena perselingkuhan, tidak selalu karena kebohongan besar. Banyak hubungan dewasa runtuh karena ketakutan yang akhirnya jujur, takut menikah, takut tidak cukup, takut berubah, takut kehilangan diri sendiri, takut menghadapi kenyataan bahwa cinta tidak selalu seindah niat. Menuju halal itu bukan naik satu tangga kecil. Ia seperti berdiri di tepi jurang yang bernama tanggung jawab, dan tidak semua orang siap melompat meski tangannya sudah saling menggenggam lama. Kita jarang jujur soal ini karena budaya kita terlalu gemar mengagungkan niat, tapi jarang membedah kesiapan. Kita memuji orang yang ingin menikah, tapi jarang bertanya, siapkah ia memikul hidup orang lain? Kita memuliakan orang yang ingin berhijrah, tapi lupa bahwa hijrah bukan sekadar menjauh dari dosa, melainkan mendekat pada konsekuensi. Dan di titik itulah, cinta mulai diuji dengan cara yang paling brutal. Selama hubungan berada di wilayah abu-abu, semuanya terasa ringan. Tidak ada tuntutan jelas, tidak ada peran resmi, tidak ada tekanan sosial yang serius. Kita bisa saling mencintai tanpa harus benar-benar saling menjadi. Kita bisa hadir saat ingin, pergi saat lelah, kembali saat rindu. Cinta terasa spiritual, emosional, mendalam, tapi belum diuji oleh realitas. Namun begitu kata nikah disebut, hubungan berubah frekuensinya. Tiba-tiba ada pertanyaan yang tidak bisa dijawab dengan cinta saja. Soal nafkah, soal visi hidup, soal luka masa kecil, soal pola komunikasi, soal kesiapan mental, soal ego yang selama ini disembunyikan di balik kata, aku begini dari dulu. Dan banyak orang baru menyadari satu hal yang menakutkan. Selama ini mereka mencintai dengan harapan, bukan kesiapan. Menuju halal seringkali membuka topeng yang lama disembunyikan. Bukan karena seseorang berubah menjadi buruk, tapi karena ia akhirnya dipaksa jujur pada dirinya sendiri. Ada orang yang baru sadar bahwa ia nyaman dicintai, tapi tidak siap bertanggung jawab. Ada yang siap menikah secara konsep, tapi belum selesai dengan luka dirinya sendiri. Ada yang ingin rumah tangga Islami, tapi belum pernah berdamai dengan kemarahannya. Dan sayangnya, tidak semua orang berani mengakuinya dengan jujur. Maka muncullah alasan paling aman, paling religius, dan paling sulit disangkal. Kita berpisah demi kebaikan. Padahal di balik itu, sering tersembunyi kalimat yang tidak berani diucapkan. Aku takut. Aku belum siap. Aku ragu. Aku tidak yakin bisa menjadi pasangan yang baik. Atau lebih jujur lagi, aku tidak yakin denganmu. Menuju halal itu menyingkap satu fakta pahit. Cinta tidak otomatis membuat seseorang dewasa. Waktu tidak selalu menyembuhkan, dan niat baik tidak selalu cukup. Islam sendiri sebenarnya jujur soal ini. Hanya saja kita sering mengambil potongan yang nyaman. Ada satu kalimat pendek yang sederhana tapi berat. Nikah itu amanah. Dan amanah bukan soal perasaan, tapi soal kesanggupan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah menjual pernikahan sebagai pelarian romantis. Ia menyebutnya tanggung jawab. Bahkan dalam sebuah hadits, beliau mengingatkan bahwa setiap amanah akan dimintai pertanggungjawaban, sekecil apapun itu. Dan pernikahan adalah salah satu amanah paling sunyi, karena yang melihat kegagalannya bukan manusia, tapi Allah. Ia bahkan bisa menjadi ibadah atau petaka, tergantung bagaimana dijalani. Tapi kalimat-kalimat ini sering tenggelam di balik konten motivasi yang terlalu manis,
karena yang manis selalu lebih laku daripada yang jujur. Banyak hubungan hancur menjelang halal karena selama ini keduanya tidak benar-benar saling melihat sebagai manusia utuh. Mereka mencintai versi terbaik, versi rapi, versi yang dipoles oleh jarak dan rindu. Tapi pernikahan menuntut versi paling mentah, yang lelah, egois, rapuh, dan kadang tidak menyenangkan. Dan tidak semua cinta siap bertemu kenyataan itu. Ada juga faktor yang jarang diakui, tekanan sosial. Ketika hubungan masih pacaran lama, semua terasa privat. Tapi begitu niat menikah muncul, dunia ikut masuk. Keluarga, ekspektasi, standar, perbandingan, tuntutan budaya, dan hubungan yang tadinya intim tiba-tiba terasa seperti proyek bersama yang diawasi banyak mata. Sebagian orang tidak runtuh karena pasangannya, tapi karena tekanan menjadi versi ideal yang bukan dirinya. Dan di tengah semua itu, agama sering dijadikan tameng, bukan karena agama salah, tapi karena manusia takut jujur. Lebih mudah berkata, "Ini jalan Allah," daripada mengakui "aku tidak berani melangkah." Padahal Allah Maha Tahu isi hati, bahkan yang tidak sempat kita ucapkan. Dan Al-Quran pernah mengingatkan dengan sangat tenang, Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Quran Surah Al-Baqarah 286. Yang paling menyakitkan dari hubungan yang hancur menjelang halal bukanlah perpisahannya, tapi kebingungan setelahnya. Karena kamu tidak bisa marah, tidak bisa membenci, tidak bisa menuduh. Semuanya terasa benar, tapi hatimu tetap hancur. Kamu ditinggalkan oleh seseorang yang katanya ingin menjadi lebih baik, dan kamu tidak tahu harus bersedih atau justru mendoakannya. Disitulah luka yang paling sunyi. Namun mungkin di balik semua kehancuran itu, ada satu kejujuran pahit yang perlu diterima. Tidak semua hubungan yang terasa benar memang ditakdirkan untuk disahkan. Tidak semua cinta yang panjang memang layak dipertahankan. Dan tidak semua perpisahan adalah kegagalan. Bahkan dalam Al-Quran Allah menyebut bahwa ketenangan adalah tujuan, bukan sekadar kebersamaan, agar kamu merasa tenteram kepadanya. Quran Surah Ar-Rum 21. Kadang, hubungan hancur menjelang halal bukan karena Allah menjauhkan, tapi karena Dia sedang menyelamatkan dua jiwa dari ikatan yang belum siap mereka pikul. Bukan karena cintanya palsu, tapi karena beban yang akan datang terlalu berat jika dipaksakan sekarang. Ada perpisahan yang terjadi bukan untuk menyakiti, melainkan untuk mencegah luka yang jauh lebih panjang di kemudian hari. Dan itu tidak membuatmu gagal, tidak membuatmu kurang iman, tidak membuat cintamu sia-sia. Apa yang kamu rasakan itu nyata. Waktu yang kamu habiskan itu berarti. Perjuangan yang kamu lakukan itu sungguh-sungguh. Hanya saja, kejujuran datang lebih cepat daripada kesiapan, dan ketika itu terjadi, yang tersisa memang rasa sakit, tapi juga sebuah kebenaran yang tidak bisa lagi disangkal. Itu hanya berarti ada kejujuran yang akhirnya muncul meski terlambat dan menyakitkan. Kejujuran yang mungkin tidak kamu minta, tapi ternyata kamu butuhkan. Kejujuran yang memaksamu berhenti sebelum hubungan itu berubah menjadi tempat saling menuntut dan saling melukai. Jika kamu sedang berada di fase itu sekarang, dengarkan ini baik-baik. Kamu tidak sendirian. Perasaanmu valid, kesedihanmu wajar. Tidak ada yang salah dengan menangis. Tidak ada yang lemah dalam memilih diam sejenak untuk memulihkan diri. Jangan terburu-buru menyimpulkan siapa yang salah, dan jangan terlalu cepat menghakimi dirimu sendiri. Karena dalam banyak kisah seperti ini, tidak ada penjahat, hanya dua manusia yang akhirnya sadar bahwa niat baik tanpa kesiapan bisa melukai. Dan mungkin, disitulah pelajaran paling dewasa tentang cinta. Bahwa menuju halal bukan sekadar soal ingin, bukan sekadar soal niat, bukan sekadar soal harapan, tapi soal berani. Berani jujur pada diri sendiri, berani memikul tanggung jawab yang nyata, atau berani melepaskan sebelum luka menjadi lebih panjang dan lebih dalam. Dan tidak semua orang memiliki keberanian itu pada waktu yang sama. Jika kamu masih di sini, mungkin ada bagian dari cerita ini yang menyentuh sesuatu di dalam dirimu.
Jika suara ini terasa akrab dan kata-katanya terasa jujur, kamu bisa tetap tinggal bersama Frekuensi Hati. Klik subscribe agar kita bisa terus berbagi ruang sunyi, tempat rasa didengarkan tanpa dihakimi. Sampai jumpa di video berikutnya.